عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا أن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. حمدا لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Yang sangat kita hormati keluarga besar daripada almarhumah Abi Haji Abdul Muttalib serta Haji Aswaibah
yang diwakili oleh Ibu Hajjah Mulyati dan Ibu Hajjah Ufi, Ibu Hajjah Azizah selaku pimpinan Majelis Taklim As-Sa'adah, Ibu Hajjah Nuraini, para ibu-ibu hajjah, para calon-calon hajjah, seluruh jamaah kaum muslimat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah berada di tanggal 14 Jumadil Awal 1443 Hijriah dalam rangka kita mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu harapan kita bersama, mudah-mudahan duduk dan berkumpulnya kita di tempat ini, insya Allah akan menjadi wasilah Allah berikan keberkahan umur, anak, menantu, cucu semuanya biar jadi orang-orang yang ahli ibadah. Akhir kehidupan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca akan menjadikan syafaatul uzma buat diri kita semua yang hadir pada kesempatan pagi yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal. Ibu mohon maaf yang waktu Sabtu kemarin minta kita belum ada di toko, jadi bersabar dulu ya, insyaallah nanti lagi sedang diusahakan Ibu. Di pusatnya lagi habis, lagi kosong katanya. Jadi kalau yang di Kebayoran itu ada yang pusat gitu ya. Jadi mohon sabar, nanti pertemuan berikutnya mudah-mudahan. Silakan kita buka kitab kita halaman 27 ya. Hadis yang ke-31. Dari nomor 22 aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا رواه البخاري. Di sini hadis menjelaskan tentang anjuran mendirikan salat sunnah di rumah. Berbicara masalah salat sunnah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Kerjakanlah sebagian salat sunnah kalian di rumah kalian. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, kita mengerjakan salat sunnah itu. Jadi kalau salat sunnah dianjurkan buat kita kerjaannya di rumah, Bu. Ya. Tapi kalau salat wajib anjurannya di masjid. Khusus buat siapa? Orang laki. Kita udah belajar kitab buku Lucen, udah tamat lagi kitabnya tuh. Kalau kita nih orang perempuan, ibu punya rumah, afdolnya sholat di dalam kamar. Di dalam kamar ada kamar lagi, dalam kamar lagi. Di dalam kamar ada kamar lagi, kamarnya berlapis-lapis. Ya. Berarti mentok di kamar yang paling sepi ibu untuk kita melaksanakan sholat buat orang perempuan. Ya. Ustazah, bagaimana kalau kita kerjain di masjid ada 2 orang doang, mendingan di rumah aja. Ya Bu. Kalau kita orang perempuan dianjurkan melaksanakan sholat baik yang sunnah maupun yang wajib di rumah, bukan di masjid. Apalagi mohon maaf, ibu cuma dewek-dewek di masjid. Udah gitu ibu statusnya orang sendiri lagi. Saya nggak ngomong, saya kagak ngomong, ibunya ngomong. Akhirnya orang ngomong apa? Itu janda ngapain? Malah subuh-subuhnya pakai alis kumpong banget itu. Ibu ya, dia mau ngapain itu? Ibu nggak tahu dia mau ambil nasi uduk kali habis bayar subuh. Cuma kan kadang orang suka lain Bu. Ya, saya sampaikan sama ibu, Bu, yang namanya orang status sendiri rentan sama fitnah. Kata ibu, gue mah udah tua, siapa yang mau sama gue? Jangan salah.
Di Arab bu, biar kata tua laku. Ya benar-benar. Iya. Ibu jangan salah ya. Jadi orang Arab kalau lihat nenek-nenek udah cakep banget, udah kayak Manohara katanya. Bu, orang Arab suka orang Indonesia. Kenapa kalau orang Arab itu bu, ya rata-rata mereka orang perempuan nggak keluar rumah. Ya. Sekalipun mereka keluar rumah ditutup pakai cadar, kelihatan matanya doang. Ya kalau kita mah masya Allah, alhamdulillah. Ngaji kita keluar, oh ya ke pasar, rumpi. Jangan udah nggak ada orang rumpi, udah nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya udah sibuk lah urusan kita masing-masing. Jadi bu, di sini kata Nabi Muhammad SAW, rumah yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan sholat sunnah, ibu ya. Wala tattakhidhuha quburan, dan janganlah kalian menjadikannya rumah kalian seperti kuburan. Ya. Jadi kalau rumah yang di dalamnya ada orang-orang tapi nggak dipakai untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah, terutama ibadah sunnah, ibu ya. Wala tattakhidhuha quburan, kayak kuburan. Sekarang kuburan bagaimana? Sepi apa rame? Kuburan sepi apa rame? Rame. Sekarang rame, banyak penduduknya. Iya bang ya. Tapi biar kata rame itu bersusun-susun, ada yang keluar apa kagak? Ibu mama kata ibu gua setiap Sabtu gua rutin gua ziarah sama orang tua gua. Begitu kita lagi ngomong ya mbak, ayah datang mbak, atau mbak iya dan lu duduk, gimana tuh? Kita ngomong, jangan kata begitu ya. Dengar suara kresek-kresek aja. Lagi ziarah di tengah hari dicelimukan. Baru baca doa Allah alhamdulillah ya rabbil alamin. Kresek-kresek. Rabbana atina fid dunya hasanah. Maksudnya keluar. Itulah kita. Jadi buat kita semuanya berubah yang ada di dalamnya orang-orang itu, orang yang bu, anaknya ada, bapaknya ada, emaknya ada, tapi yang dipakai buat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kal baitil gharib, seperti rumah kosong, rumah sepi, di kuburan. Sekarang biar kata ibu rumahnya tingkat 3. Ibu diri-dirian doang. Kira-kira enak apa kagak? Jual aja, jual. Daripada dewek-dewek. Ya kita kakinya udah kurang tapi bener. Ngepel bagaimana naik ke atas lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ya Allah. Bu, ya. Emang kalau udah nenek-nenek katanya maki-aki udah gue mah tinggal serumah aja, udah sekamar aja berdua udah jadi. Ya, kalau rumah bertingkat begitu ribet bu. Kalau ibu miara orang yang bersihin rumah nggak apa-apa nih, kalau kadang kita kesianan juga. Ya, rumahnya bagus bu, tapi masya Allah luar biasa, nggak ada penghuninya seperti ini tuh sebab. Ibu pulang kampung seminggu, rumah kita kosongin tuh. Coba begitu masuk, hawanya beda nggak? Nyep. Udah gitu lagi lupa ngunci pintu dapur, tikus pada berak. Pulang dari kampung ya bukan ngomel. Kata bagus, gue mah kagak punya kampung. Di mana rata-rata orang kagak baru punya kampung ini mah. Kampungnya di kampung sendiri. Kampung-kampung ya. Jadi kita mengerjakan sholat sunnah. Ibu sholat sunnahnya apa aja? Dia mau mu'akkad atau ghair mu'akkad buat kita orang perempuan di rumah. Sholat duha kah, tahajudkah, istikharahkah, atau barangkali sholat taubatkah, ya diusahakan buat kita orang perempuan ngerjain ini dalam rumah kita masing-masing. Supaya kenapa bu? Rumah yang insya Allah dipakai buat ibadah, dipakai buat baca Quran, malaikat mengaturkan rahmat dan rumah tangga kita. Itu di dalam kitab diceritakan bu, hadis kata Rasulullah begini, orang rumah tangga yang dalam ada satu orang kagak ibadah, jangan harap malaikat rahmat bakal turunkan keberkahan berumah tangga kita. Ada satu yang kalian sebagai. Sekarang bagaimana bu? Kata ibu, anak kita susah banget, masya Allah saudara. Tetap kita suruh ibu. Walaupun resiko ibu milahin anak sekarang, masya Allah bu, ibu dikatain cewek, bawel, mak bawel banget, ngomong mulu, sebuah mulu. Kan begitu bu. Jangan pernah putus asa bu. Kenapa? Bilang sama anak, nah mama nggak mau kamu terjebak neraka gara-gara banyak sekolah. Jangan sampai emak udah enak-enakan di surga, emak dipanggil malaikat Malik suruh nyemplung neraka gara-gara lu. Kita ngapain ya bu?
Kalau dulu kita bicara masalah zaman dulu, anak-anak udah dihemin sama babaknya, sama nyaknya udah takut luar biasa. Timbang dehem. Ya. Kita sembahyang begitu, masya Allah, udah duk takut ya. Kalau sekarang kita dehemin aja pergi. Kita pelototin dia melotot lagi. Makanya kan cara ngedidik anak dulu sama anak sekarang beda bu, masya Allah beda banget. Kalau dulu biar kata bapak kita tingkatan pendidikan agak tinggi emang duitnya kagak. Cuman masya Allah biar kata bapak kita lulusan SR bu, nggak punya titel sarjana, anak pada takut. Ya bu ya. Nah sekarang bapaknya berero titelnya. Ya, bapaknya lagi ngomel pun apa? Pasang headset gue pikir. Bapaknya mau tembok. Ya. Jadi buat kita semuanya bu, tolong jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang insya Allah di dalamnya banyak para penghuni yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sebab kenapa bu, kalau kita ini mengerjakan sholat sunnah khawatirnya kenapa? Ntar ada unsuriyah. Ibu sholat sunnah berulang-ulang kali di masjid, ibu sholat yang pada akhirnya orang lihat, ya Allah Pak Anu rajin banget itu sembahyang sunnahnya, kagak berhenti-berhenti. Duhanya 2, dia tambahin lagi 2, dia tambahin lagi 2 sampai 8. Dia kemudian dia sholat sunnah, dia wudu, dia sholat sunnah, tasbih segala macam. Pada akhirnya ibu, ketika dia mengerjakan hal seperti itu, nanti ada unsur takabur di dalam. Bu, manusia itu senang kalau dipuji, marah kalau dikritik. Coba. Ibu udah dandan cakep banget, udah habis-habisan. Ibu nanya sama laki, bang, alis gua udah rata apa belum? Kata laki begini, lu jelek banget sih begitu. Ibu marah apa aja? Coba kalau ibu diangkat, ya Allah, bini gua montok banget ya. Mana dempon banget, bibirnya merah banget bu. Kira-kira bu, ibu udah ngaca sekali, balik lagi ngaca apa kagak? Muter ngaca, bener apa gua montok? Itu manusia bu, senang kalau dipuji, marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik, itu manusia. Ya, padahal bu, kritikan yang orang berikan kepada kita membangun buat kita. Ibu jadi RT dulu, waktu belum jadi RT katanya siap dikritik dulu, belum jadi RT. Begitu dia jadi RT dikritik lah marah. Awas bu, kan lu bikin surat pengantar gua agak kopek di bocah. Yang namanya pemimpin siap dikritik ibu. Ibu ya. Kenapa sanjungan itu pada akhirnya melalaikan kita daripada hal yang semestinya kita kerjakan, kita nggak kerjakan. Bu, ya. Jadi pujian boleh, bu, tapi lebih baik kita muhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya. Kita sambung ibu. Hadis ke-29 29 32. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian 7 perkara dosa besar yang membinasakan. Ada 7 dosa besar yang membinasakan kita, yang mencelakakan kita. Dosa besarnya bagaimana sih bu? Dosa yang gede, yang ketika kita minta ampun kepada Allah lewat taubatan nasuha, bahkan Allah ampuni dosa kita. Kalau dosa kecil, cara ngilanginnya bagaimana? Ibu istighfar, ibu wudu, rontok dosa kita. Ya bu ya. Sekarang bagaimana kalau ibu habis ngomongin orang, astagfirullahaladzim, ngomongin lagi astagfirullahaladzim. Kata Allah, itu malu, bikin sengaja-ngaja, itu malu, yang ledek namanya ya. Jadi kalau udah istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, udah jangan diulangi lagi. Ini terkadang di antara kita, masya Allah, syaitannya gede banget. Iya dah, gua kagak mau ngomongin dulu lagi, kagak ketemu temennya, begitu dia ketemu temennya, nyampur lagi, ngomong lagi. Itulah manusia bu. Manusia sifatnya al-insan mahallul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Tapi jangan salah mulu, jangan lupa mulu, ibu ya. Kita lihat ibu, apa yang termasuk 7 perkara dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyirku billah.
syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah itu. Ini artinya Bu, dia percaya ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, sering saya sampaikan sama Ibu, bentuk musyrik itu ada musyrik yang kecil, ada musyrik yang gede. Musyrik yang kecil bagaimana? Ibu minum paramek, Ibu, begitu pala lagi puyeng banget kan, kata Ibu, gue pengen makan paramek. Kalau orang dulu ngomongnya biar kata minum obat, kata makan. Gue pengen makan paramek, gue kalau belum makan paramek belum enak. Padahal waktu obat kagak dipampak, kagak ditelan, cuma gak asal dimakan. Begitu Ibu minum tuh paramek, ya Allah, langsung ambiar rasanya, terang mata kita. Dia kata apa? Ini gara-gara paramek. Itu bentuk musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang belum bisa kita hilangin di kampung kita. Kalau suara burung tuti-tuti, ini belum bisa kita hilangin ya. Jenemplok rumah siapa itu ya? Di rumahnya Bang Hasan. Jangan-jangan Bang Hasan mau mati ya. Besok dia pindah lagi sholat dulu. Kemarin tuh musimnya corona, ya Allah, saban hari bunyi mulu. Ibu ya, pantesan tuh burung saban hari bunyi mulu. Gak tahu setiap orang meninggal. Bu, kalau memang fasal itu penyakit Ibu ya, wallah orang kita gak tahu. Yang jelas takdirnya nyampe sampai situ. Semua kita sudah Allah tentukan takdir kita. Ibu ya, jadi kalau dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya, Allah tentukan kita yang pertama apa Bu? Umur kita dah Allah tentuin, ajal kita dah Allah tentuin. Termasuk apa? Perkara sa'idun am syaqiyun, perkara bahagia atau celaka yang kita dapatkan hidup di dunia, Allah udah tentuin semua. Kalau kita manusia wajib mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah baca tuh, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir Allah yang baik yang agak baik kita imani Bu. Kalau kita manusia cuma berusaha sifatnya. Sungguh pun umur Ibu sudah Allah tentukan. Tapi Bu, takdir bisa berubah dengan karena apa? Ibu rajin sedekah. Kan kita, tapi kita belajar. Orang umurnya katanya 6 hari lagi, enggak tahunya sampai 60 tahun belum mati-mati. Gara-gara cuma kamu kekuatan sedekah. Ya, ini yang lagi rame di YouTube. Ustaz yang ngajakin sedekah lagi bermasalah, orang Islam lagi. Kita sedih Bu. Baru kemarin tuh kasus Ustadz yang didurin santri ya. Seminggu hilang muncul lagi kasusnya. Ustadz Yusuf Mansur, Masya Allah, luar biasa. Entah benar atau tidak, mudah-mudahan ya Allah berikan yang terbaik. Kalaupun memang salah, segera bertaubat. Kalaupun memang benar, barangkali banyak orang-orang yang benci kepada beliau, banyak orang-orang yang kita doain ya Bu ya, mudah-mudahan ulama-ulama kita biar pada lempang semua. Sekarang kalau ulamanya udah pada bengkok, siapa mau kita ikutin? Yuk, kan yang kita ikutin yang lempang. Kalau yang lempang Ibu ya, begitu kayak paku kalau lempang diketoknya kenceng makanya ujiannya gede. Coba kalau paku bengkok, betok itu gimana? Pelan-pelan. Orang pada bengkok susah dibenerin, lempangnya susah. Kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ibu ya, kita doain para guru-guru kita semuanya senantiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kayak begitu kesian ulama-ulama yang benar Ibu ya. Pada akhirnya orang cakap, orang Islam begitu ya, ustadz-ustadznya aja begitu, ustadzahnya aja begitu, bagaimana muridnya kan begitu, yang jelek siapa akhirnya? Nenek, gue aja kenangan dulu ya. Lagi ngomong enak-enak, gue dibelokin ya. Kan pada akhirnya orang begitu dari SMA, anak muridnya siapa sih itu begitu? Begitu Ibu ya. Jadi jangan munculkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dagangnya wajar, bersaingnya wajar aja Bu. Kalau emang pengen dagangan laku, ikhtiar sabar di hadapan Allah. Ini kadang kagak dia cari Bu segala sesuatu yang ngebikin warungnya jadi laris manis. Tanjung Kimpul, duitnya habis. Kembali dagangan habis, duitnya aku. Jadi begitu tuh ya.
Kalau ibu pengen dagang, bersaingnya normal-normal aja. Kalau emang sekarang ibu masak nasi uduk umpama agak banyak yang habis, besok kali. Terus sisanya bagaimana? Sedekahin, mudah-mudahan jadi berkah. Begitu ibu. Tadi pagi saya nyimak tuh kajian Ustaz Dasat Latif. Kata beliau begini, saya katanya pengen pergi terbang, ya pengen khotbah gitu kata, khotbah dia. Ceritanya ada orang susah bu, dia orang mu'alaf masuk Islam. Kemudian begitu dibuang sama saudaranya karena yang muslim dia doang. Udah gitu dia punya penyakit, ya punya penyakit kan bu. Dia punya cacat tubuhnya juga. Akhirnya kata dia tuh, kata Ustaz, saya bawa baju cakep-cakep. Begitu saya bawa baju cakep-cakep, saya pakai compang camping. Dia bilang, silakan pilih baju saya yang paling cakep. Dia ambil yang paling cakep. Dia kata, saya nyesel juga sih ngomong begitu. Wah. Akhirnya dia kasih duit 1 juta. Nih, buat bentar. Berjalan. Masya Allah, bismillah. Dia percaya sama kekuatan sedekah. Begitu dia kasih 1 juta itu orang bu, dia ceramah di daerah Lampung mana gitu ya. Langsung dibayar kontan itu, di saat itu dibayar 35 juta. Ceramah dibayar 35 juta. Begitu dia mau meninggalkan tempat, ada jamaah bermakna katanya. Masih lagi katanya 10 juta. Aman di kantong katanya 40 juta. Dikeluarinnya berapa bu? 1 juta. Makanya ibu jangan takut. Ketika ibu keluarkan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal Allah lipat gandakan harta kita. Walaupun nggak bentuknya duit kayak Ustaz Dasat ya bu ya, tapi paling enggak ibu dikasih nikmat sehat afiat Allah. Berkah umur kita, berkah rezeki kita, anak cucu keturunan biar pada sehat afiat. Itu juga kan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan biarinin sifat musyrik ada dalam hati kita. Yakin kepada Allah. Ibu pengen orang semuanya cium sama ibu, kenapa? Ibu pengen cantik terus? Jangan. Kenapa bu? Yang namanya kecantikan akan pudar. Yang namanya kecantikan akan hilang lenyap dengan seiring waktu. Bu, gak usah pasang susu, gak usah. Orang pasang susu matinya susah. Ibu masuk. Bu, saya punya jamaah di Palu. Mudah-mudahan lapor di sana. Waktu mudanya jadi dukun, suka ngobatin orang. Begitu di akhir hayatnya ketika sakaratul maut, itu selama berbulan-bulan ibu kayak mayat di atas dipan, udah habis, tinggal kulit sama Tuhan. Akhirnya coba minta bikinin air sama saya. Saya tolong bikinin air, kata keluarga. Tuh kalau habis saya bikin air dia teriak-teriak, panas. Kenapa bu? Sejatinya dalam tubuhnya bukan dia pribadi, ada makhluk yang dompet di badannya. Kenapa bu? Dia bersekutu sama syaitan. Bu, yang namanya dukun pasti bersekutu sama syaitan. Gak bisa dipungkiri itu. Pada akhirnya bu, ya Allah terus bu, ya ini tinggal kulit sama tulang aja, tinggal melotot aja bu. Sekarang Masya Allah luar biasa. Udah dikeprakin daun kelor, udah. Ya, kan kalau orang-orang daerah begitu, keprakin daun kelor biar keluar. Katanya begitu ya. Iya bu, ya. Dulu yang waktu ada yang kolor hijau, ibu ingat makanya. Yang masing-masing rumah pada punya bambu kuning. Ya bu, bambu kuning kagak ada merah, kita pasang merah. Bambu kuning emang punyanya merah. Masya Allah. Yang pada akhirnya yang terjadi sakaratul maut itu 6 bulan ibu begitu tuh, Masya Allah. Sampai kakaknya yang ngurusin dia tuh yang paling teladan meninggal dunia duluan. Ya Allah ya Rasul. Ini orang tetap aja dalam kondisi dia masih sakaratul maut ibu. Udah gak bisa apa-apa. Matanya doang melotot. Ngomong udah gak bisa diajarkan apapun, gak keluar dari lisan. Akhirnya minta air lagi, minta yang kelimanya. Saudara, minta biar kata supaya buru-buru lewat. Nah, jadi begini ceritanya ya. Kata saya, kita mintanya sama Allah. Ya. Kita cuma sababi ya wasilah kita bermunajat kepada Allah. Kalau memang Allah kasih yang terbaik, ambil. Jadi nyusahin yang hidup kan begitu. Ini juga kasihan kan. Masya Allah luar biasa.
Bu, orang dalam kondisi sakaratul maut itu sakit yang luar biasa. Allah jelasin sama kita, kalla idza balagatit taraqi wa qila man itu ketika nafas sudah nyampe di kerongkongan, Bu, Allah mainan sakitnya luar biasa. Siapa bisa dibuat sakitnya? Nggak ada kan? Sampai malaikat maut aja begitu tarik rohnya, dia bilang apa 1000 tahun, dia bilang sakit di badan sekali. Itu malaikat maut bagaimana kita ya. Jadi ibu pengen berusaha, pengen ya Bu ya memajukan usaha kita, pakai usaha yang halal aja. Lewat apa? Wasta'inu bis sabri was sabar. Sabar, amin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ibu ya. Yang kedua yang termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sihra, dan mengerjakan sihir. Sama ini sama yang tadi. Hampir ya Bu ya, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir, dukun, tukang tenung ya, kahain namanya. Orang-orang yang mereka begitu, naudzubillah min dzalik, nanti di yaumil qiyamah Allah kelompokkan di tempat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana neraka jahanam, tukang-tukang sihir. Ya, tukang-tukang ngerjain orang supaya orang celaka banyak apa enggak sekarang? Masih ada, Bu. Percaya atau tidak masih banyak orang yang dikerjain mereka begitu. Insyaallah luar biasa. Ada orang punya usaha maju, ada orang yang agak demen, dia datang ke tukang sihir. Bagaimana caranya? Ya mustahil itu usahanya, bikin lumpuh usahanya. Bukan cuma usahanya, orang yang lumpuh usahanya. Banyak tak? Itu kalian juga sudah lihat tuh. Ada satu konten YouTube, yaitu ada kalau nggak salah Meki Mandalawan itu suka memusnahkan mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang sihir ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bu mereka bersekutu sama iblis, sama syaitan, yang jelas kalau udah sekutu sama mereka Ibu, pada akhirnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu benci sama orang boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Bu, ini Islam aja sama kita. Jangan sampai tahun, apalagi sampai kita bawa mati, jangan. Pada akhirnya kita kadang kita kerjain itu orang sampai muntah darah dia segala macam, ya Allah naudzubillah. Jangan Bu ya. Ibu datang ke rumah dukun aja ibadah Ibu kagak diterima, apalagi Ibu termasuk dalam orang-orang yang nyariat sama dukun. Kalau nyariat dengan kiai ya, kiainya juga lihat tuh, dengan kiai yang sembarangan. Sekarang banyak kiai-kiai Bu yang mohon maaf, dia obatin pasiennya, dia tiduri dulu asiennya. Itu kiai cabul namanya begitu. Kita mah yang normal-normal aja. Ibu lihat sekiranya Ibu berobat hal begini nih, tempatnya gelap, ruangannya gelap, cuma kita berdua, udah jangan. Kenapa pada akhirnya akan menyesalkan kita semua. Udah ntar Ibu duitnya habis buat berobat yang kagak jelas. Pada akhirnya Ibu korbankan kehormatan kita, alhamdulillah kembali. Baiknya kagak. Setiap penyakit fa insya Allah pasti ada obatnya. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Makanya sholawat mansur kita baca tuh Bu. Jadi apa di antaranya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub. Tuh kita minta sama Allah diampuni dosa-dosa kita. Wa tuslihu biha al-qulub. Allah perbaiki hati kita, penyakit-penyakit ada di hati kita, minta ya Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan dari kita. Wa tanṭaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu kata Habib Soleh. Ibu ya, ijazahin nama kita. Ibu baca 3 kali sehari habis surat Al-Fatihah atau 11 kali. Jadi kalau Ibu sembahyang fardu baca 3 kali atau 11 kali. Kalau Ibu punya hajat yang lagi gede banget, hajat kita ya Allah rumit banget, baca habis sholat 41 kali. Fadilahnya apa? Allah ijabah setiap apa yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu. Apalagi itu udah yasin ya, yasin kita baca di awal. Terus apalagi Bu, tiap-tiap penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
penyakit zahir, penyakit batin. Ya Bu, insya mudah-mudahan Allah hindarkan kita sebagai berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa Bu? Wa qatlan nafs allati haramallahu illa bil haqq. Termasuk dosa besarnya apa? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang hak. Membunuh orang nggak pakai alasan. Contohnya bagaimana Bu? Ada barangkali sekelompok orang yang dibunuh, kayak kasus yang belum selesai sampai sekarang. Ya Bu ya, 6 laskar anggota FPI. Wallahu a'lam, entah itu dibunuh secara sengaja ataupun apa, yang jelas dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah dan firman-Nya, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Orang kalau membunuh orang Islam secara sengaja, oh, tempat dari mana? Neraka jahanam, Allah kekal dia selama-lamanya. Sekarang Bu, nyawa manusia lebih murah ketimbang nyawanya ayam. Ibu beli ayam kampung berapa duit? 80.000. Nyawa manusia gara-gara parkiran 5.000 ditusuk. Murah nyawa manusia. Kenapa Bu? Dasarnya nggak punya iman. Na'udzubillah billah. Jadi jangan pernah kita kebunuh, jangan pernah. Bagaimana Ustazah kalau ada orang yang berbuat zina, ada perawan perjaka, anaknya dibunuh, dosa apa enggak? Dosa. Apalagi anaknya dia masukin kardus dalam kondisi masih ada tali pusatnya. Ibu ya, kan banyak kita dengar itu di berita-berita tuh, kita saksikan televisi. Banyak karena dia menghindari omongan, ibu takut orang tuanya ketahuan, dia bunuh itu anak. Ya Allah, ya Rasulullah. Anak maka gak dosa, yang salah siapa? Perbuatan laki-laki perempuan yang tidak halal itu. Masya Allah, luar biasa. Udah dosanya gede, dia berzina, kemudian dia bunuh anaknya. Masya Allah, luar biasa. Berkali lipat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mending dia tarik panti asuhan Ibu, lebih mulia. Kenapa Bu? Dalihnya itu yang model kayak begitu nggak siap jadi orang tua, nggak siap Ibu ya, karena nggak punya duit. Nah, bikinnya agak begitu Ibu ya. Tapi Masya Allah luar biasa, orang yang model kayak begitu Bu, ketika dia pikirnya nyolong-nyolong, Allah jadiin. Sebab kenapa? Allah buktikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berumah tangga udah tahunan, ya Allah Bu, udah puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun loh, dikasih anak juga. Padahal Bu, gerbangnya lewat pintu yang halal. Allah belum kasih juga, Masya Allah sabarnya luar biasa. Tapi yang model kayak begitu Bu, yang ngumpet-ngumpet bikinnya. Ibu, itu kan ngumpet-ngumpet bikinnya. Yang asal suara kurusuk-kurusuk, buru-buru panik. Ibu ya. Padahal pun dalam kitab yaitu Habib Al-Haddad belum jelaskan kepada kita, orang kalau sedang berhubungan itu tanamkan sifat sakinah, tenang. Cuma kalau kayak begitu aja tenang Bu. Ibu ya, bikin di bawah puun apa nih, puun bambu, gerasak kerusuk. Ya ada ular dicatok lah, ya kagak aja. Habis pengen di hotel orang punya duit, ya kata gitu. Udah tempat yang ini aja murah meriah. Masya Allah luar biasa. Makanya pernah tuh Bu, waktu terjadi tahun baru nih, ceritanya tahun baru nih ya, itu di kolong tol Fedek tuh, kata Pak RW, begitu malam tahun baru banyak kondom berserakan. Entahnya berbuat siapa Bu. Ya, jadi dia ramaikan suasana tahun baru dengan dia pesta seks. Ini bukan cuma di kampung kita Bu, apalagi di daerah sana yang di atas tuh. Makanya Bu ya, mudah-mudahan aja ntar pemerintah nutup dah tuh. Tapi kalau dibilang ditutup, ntar mereka yang pada punya usaha hotel di mana dari mana. Kalau memang pasangan yang halal silakan. Terkadang mohon maaf Ibu ya, banyak pasangan-pasangan yang kagak halal pada tempat-tempat itu. Pada ngapain? Allah ya. Sama ya, jadi jangan membunuh orang. Ya diharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan haknya, kecuali memang dia orang yang berbahaya, boleh kita bunuh. Berikutnya siapa Ibu? Yang termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa aklar riba. Dan orang-orang yang suka memakan harta riba.
riba keliling, ya Bu ya, dijujukin ke rumah kita, masya Allah. Sekarang masih ada apa nggak ada? Hati-hati Bu, jangan terjerat sama hal-hal yang seperti itu. Utangnya cuma sedikit, pada akhirnya ngulanginnya banyak banget. Emang yang namanya riba kan ada arafah mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Biarin kita hidup apa adanya, jauhi perbuatan kayak gitu. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jual beli yang Allah bolehin, Allah haramkan riba. Jangan dideketin. Ya tapi rentennya dimakan terus. Alhamdulillah min dzalik. Ibu kalau minjemin duit orang, niatan minjemin aja, nggak usah pakai ada di belakangnya. Gue sih mau aja minjemin dulu, mau berapa? Gue masih siap aja. 20 juta ada, 100 juta ada, di mana pun bilang. Ya umumnya kita minjemin orang Bu, udah niatannya nolongin. Kok ntar kalau saya ada rezeki saya lebihin ya, bukan kita yang pindah. Ya Bu ya, orang yang minjem pengen ngasih niatnya sedekah, tapi jangan ibu yang masak. Nih gue pinjemin 1 juta, ntar bulan depan balikin 2 juta ya. Na'udzubillah min dzalik. Keuntungannya gak seberapa Ibu. Pertanggungjawaban kita ntar sampai di hari kiamat, masya Allah. Sedikit aja masuk dalam perut kita harta riba Bu, Allah laknat yang nunjukin tempatnya, yang makan hartanya. Ibu, Allah laknat semua. Ustazah saya mah kagak makan, cuma nunjukin rumahnya doang. Nopo, emang yang mana sih kok yang suka pinjemin duit yang begitu-begitu kok? Yang catnya warna pink. Tapi gue gak mau nganternya, gue takut dosa. Gue mau nunjukin doang sama. Atau barangkali begini, ibu ditraktir. Lu tumben banget traktir gue, iya gue harus pinjam duit itu mah. Lu mau gak? Boleh dah, yuk kita kemana? Ke mall aja. Kita tahu teman kita boleh pinjam duit riba, kita ditraktir sama. Terkecuali ibu gak tahu. Ya, nih ntar jamaah majelis salim al-Islam pulang ngaji nasri kita traktir bakso. Umpama, sama siapa? Sama si Bulan. Tumben amat ya, pada kemarin katanya tukang warung di utang. Ya, tanya dulu kok dari mana duitnya. Itu ya, lu dari mana kayak itu urusan gua. Itu ya Bu ya. Itu kalau kayak begini hati-hati jadi syubhat ntar. Ya mereka usah Bu. Kalau dia bilang ini nih, gua kemarin pinjam duit gini, ibu tetap ibu jalan juga, ibu dosa. Terkecuali ibu nggak tahu. Begitu ibu udah makan, kata yang minjemin, kata yang traktir begini, itu kan gua boleh minjem duit anuan itu. Bu, tanggung jawabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak orang yang ditraktir, sebanyak itu pula tanggung dosa di hadapan Allah. Mau dulu ya. Jauhnya bid'ah ya, menjerat kita semuanya ke lembah-lembah yang tidak ada. Terus apa lagi? Wa akila malil yatim, makan harta anak yatim. Dosa besar, nggak boleh. Jadi orang tua yang ketika Allah amanahkan yatim itu dibahas di bab awal tuh ya Bu ya. Tolong yang namanya orang tua sama anak yatim harus berlaku adil ya. Harta yatim, harta kita jangan dicampur adukan. Kalaupun ibu mau ambil sekeperluannya aja, jangan aji mumpung anak lagi duitnya banyak, lebaran yatim berkah, gua jadi kita careful mulu. Kok lu kok careful mulu? Iya anak gua lagi berkah banget, ini duit yatim lagi banyak banget. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sama aja orang tuanya lagi maaf penuhin perutnya dengan butiran-butiran api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati para pengurus yatim, biar berhati-hati. Yang pada punya yayasan yatim piatu, hati-hati ya Bu. Kalau memang itu beras dikasih buat yatim, mutlak milik yatim semuanya. Sekarang pengurus pemakan bagaimana, boleh apa kagak Bu? Kalau memang niatannya untuk anak-anak yatim saja, pengurus tidak boleh memakan beras gitu. Kenapa? Niatannya buat yatim. Pengurus makan berarti dia donatur yang lain. Donaturnya bukan buat yatim, buat pengurus. Ya, buat apanya masalah istilahnya uangnya, ada uang gitu, barangkali orang nyumbang gitu ya. Boleh, tapi kalau memang niatan buat yatim, buat yatim. Ada orang Bu ngajak santunan, ya. Dikasih anak itu 100.000 sama kantornya, ada 100 orang dikasih.
Berarti 100.000 yang mesti kita kasih sama yatim, jangan pernah dikurangin. Bukan dikurangin. Itu ada satu yayasan yang begitu tuh, Masya Allah. Ini pernah emaknya cerita sama saya. Anaknya dikasih duit 50.000 masing-masing. Sampai di mobil dimintain lagi tuh aku beli apa beli. Tuh yatimnya dikasih berapa duit? 55.000. 40-nya diambil buat operasional katanya. Zalim tuh. Hati-hati buat hati. Tanggung jawab kita bukan cuma di dunia, ngurusin mereka sampai di akhir. Makanya kalau ibu yang ngurusin yatim secara benar, secara baik, bukan Rasulullah, nanti bagaikan jari telunjuk sama jari tengah dekat sama Rasulullah. Saking kenapa? Dia muliakan anak-anak yatim. Alhamdulillah. Jadi emang anak yatim punya kelakuan beda sama anak-anak yang pada punya bapak. Muji banget Rasulullah. Muji banget. Ya kadang kita banyakkan keluar air matanya. Masya Allah ya. Itu yang satu, bagaimana yang ngerawatin yatim 2, 3, 4. Bahkan terbilang dulunya kita ditinggalin bapak kita waktu anak-anak masih kecil. Ujiannya luar biasa tuh orang tua. Makanya ibu yang mendapatkan kehidupan anak yatim biar pada sabar ibu. Urusin yang baik, insya Allah pahala ibu gede banget. Gede banget di hadapan Allah Subhanahu. Terus apa bu? Yang berikutnya, watawalli yaumaz zahfi. Orang yang lari dari medan perang nih, orang yang ngajakin perang tapi dia kagak mau maju. Dosa tuh. Calok namanya. Ya, ayo kita perang lawan kekufuran, ayo. Ya. Cuma gue di belakangnya, lu di depan. Dia takut ya begini. Ya. Bahkan kita lihat Masya Allah luar biasa tuh para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Umar yang disebutnya singa padang pasir. Dulu sebelum masuk Islam bu, galak banget orang Islam. Ya bu, ya asal lihat orang Islam jalanan tuh pedangnya udah main-main tangannya plak 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 plak, pala dikutuk-kutukin. Ya, Masya Allah luar biasa. Begitu masuk Islam bu, orang pertama jadi garda terdepan buat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya mujahid yang keren. Ini mujahid kata jadi mujahid. Ayo kita anuan apa namanya tuh? Biasa demo, ya. Kemana? Ke gedung DPR. Pokoknya ayo gue ngajakin semua diundangin dari RT 1 ke RT 15. Tapi gue di belakangnya, jangan begitu. Emang apa? Gue takut kesemprot air mata, gas air mata, jangan gitu. Gue takut ketembak. Ya, itu yang model kayak begitu ibu. Na'udzubillah min dzalik. Ibu ya, itu pecundang namanya. Calo. Ada calo bis, ibu naik bis tuh di terminal di depan. Calonnya kan ngeroin kita, ayo naik kosong. Udah penuh dia naik apa kagak? Ya dia nyari lagi. Itulah bukan calon publik. Jadi dia cuma ngerekrut orang doang, tapi dia kagak mau. Sholat, dianya. Ada nggak ya bu itu tuh? Ada. Jadi buat kita semua jangan ngajak orang buat kebaikan, sementara kita bukan jadi pelakunya. Makanya nanti di yaumil qiyamah bu, ada di antara 3 orang kata Rasulullah SAW yang bakal jadi penghuni neraka Allah. Siapa di antaranya? Para mujahid yang ketika dia berjuang pengen dikatakan dia seorang pemberani itu. Terus siapa lagi? Orang yang ngajarin Quran ibu, tapi dia pengen disebutnya orang pintar, orang ahli ibadah. Itu bakal masuk surga, masuk neraka. Ya. Jadi kalau kita emang pengen berperang lillahi ta'ala, ayo kita ke Israel, Palestina. Lu mau ikut apa kagak? Lu mau ngajakin dulu. Gue takut dibuang, anakku masih kecil ya. Nah begitu namanya cuma berani ngomong, kagak berani berbuat ya bu ya. Jangan bu ya. Berikutnya siapa lagi bu? Wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang berikutnya, dan menuduh berzina wanita-wanita terpelihara kehormatannya yang dalam keadaan lalai lagi beriman. Menuduh wanita berzina, orang-orang beriman berzina, padahal dia nggak mampu menghadirkan saksi. Nggak boleh. Bu, kalau melihat orang berzina kudu menghadirkan saksi. Ada yang lihat, bukan cuma mata kita doang. Ya, ntar ya bu ya, yang paling penting apa bu? Ada sumpah di dalamnya.
bahwasanya saya menyaksikan si fulan sama si fulan lagi berbuat di bawah bambu. Ya, tuh kayak begitu kesaksian diterima bu. Kalau menuduh orang aja, tumpuk itu ngapain itu? Ama itunya sudah ama orang laki tuh. Dia kagak tuh itu saudara, dia lagi jalan. Jadi jangan-jangan kan dia masuk rumah jadi dua-dua, atau hati-hati bu. Jangan pernah ini lisan dia keluar kata-kata menuduh orang berzina tanpa kita lihat berbicara. Coba kayak gitu bagaimana? Panggil aja orang-orang setempat. Yuk kita lihat, kita saksikan apa yang terjadi. Kalau emang kita lihat benar-benar wujudnya jadi lagi begitu, panggil, jangan langsung kita gerbang sendirian. Kenapa? Dia bisa berdalih, dia bisa berkelit ibu. Kalau sekarang mah zamannya udah canggih, ada handphone dengan dekat sebagai bukti. Kita kalau ngomong doang nggak kuat bu sekarang, tapi kalau ada bukti insya Allah kuat. Walaupun dia berkeutnya siapa yang ini gua mah bilang gini, pada akhirnya bukti yang melihat itu semua. Ya, jadi buat kita semuanya, mudah-mudahan 7 macam dosa besar yang Rasulullah jelaskan kepada kita. Jangan berbuat musyrik di hadapan Allah. Insya, jangan berbuat sihir, jangan suka membunuh orang, ibu ya. Jangan suka makan riba, jangan suka makan hak yatim, jangan lari dari medan pertempuran, dan jangan menuduh wanita-wanita yang beriman dia berzina tanpa menghadirkan saksi. Mudah-mudahan enggak terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal. Baik, sampai sini aja ya bu ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita ketemu di tahun depan ya bu ya. Januari 2022, setahun lagi. Tanggal berapa tuh? Kalau nggak salah tanggal 1 apa ya? Iya tanggal 1 bu. Ya, tetap ngaji ya. Ngaji ya. Tuh malamnya tahun baru nggak apa-apa ya, kudu ngaji. Mama mau ngapain? Mau ngaji aku. Udah ya. Kadang ibu bakarnya doang, makannya kagak. Ya udah nggak usah ya. Udah ini bukan tahun baru kita bu. 1, kata Rasulullah, tolong ingatin sama anak cucu keturunan kita, jangan pada niup trompet ya bu ya. Kenapa? Itu bukan pekerjaan orang muslim, bukan. Itu pekerjaan mereka orang-orang non muslim ibu. Jangan suka ngapain lagi bu, melakukan sesuatu yang tidak Allah perintahkan sama kita, jangan ya. Ini bukan tahun baru kita, berbuat kita berharap di tahun depan lebih baik lagi insya. Ibu punya harapan tahun depan, punya nggak? Pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh ya bu ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezeki insyaallah. Konon kabarnya bulan Februari sudah mulai dibuka katanya. Alhamdulillah, angin seger buat kita. Cuman katanya begitu nanti sampai di sana ibu di karantina, disekap dulu ya. Jadi nggak buru-buru dikeluarin ya. Udah disekap berapa hari baru dikeluarin. Ntar nyampe Madinah disekap lagi. Kalau ibu karantina ngomongnya susah, disekap. Ya, ama dicolok-colok dah tuh. Ya, nyampe sono colok, nyampe Madinah colok, nyampe Indonesia. Nyampe di Indonesia kan langsung ketemu sama keluarga ya. Ngapain? Disekap lagi. Ya, jadi mudah-mudahan nih seiring dengan doa kita bersama, hal seperti itu yang jadi prediksi pemerintah kita akan terjadi ya bu ya, dengan kekuatan doa kita. Amin ya rabbal. Kita baca Quran suratul Fatihah, kita niatin buat Abi Haji Abdul Muthalib dan Haji Suwaibah, dan juga buat keluarga kita, orang tua kita, mertua kita, suami kita, anak cucu keturunan kita yang udah pada pulang ke rahmatullah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah cucurkan rahmat dan maghfirah ke liang kuburnya. Allah terima seluruh amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat yang lagi pada kurang sehat, ibu ya, biar Allah angkat penyakit-penyakit kita. Allah kembalikan kesehatan kita. Keluarga yang sedang Allah kasih ujian ditambahin sabarnya. Akhir kehidupan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan dia wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. Ibu, sebenarnya di Fatihah satu buat rencana kami, rencana keluarga besar Mushola Al-Jihad tempat saya. InsyaAllah tahun depan saya ingin bangun pondok pesantren di area wakaf yang penuh tempat hajatan. Situ yang berdoain biar Allah berikan kemudahan, biar Allah berikan keberkahan di dalamnya, kelancaran rezekinya juga, karena memang di pondok kita belum ada pondok pesantren. Ibu ya kita berasa mudah-mudahan lewat tempat yang lagi gede di tengah-tengah lingkungan kota. Ibu mudah-mudahan tercipta anak-anak yang soleh dan soleh. Itu niatan kami, ada niatan lain. Jadi insya Allah kami akan bikin itu 4 lantai. Makanya buat asrama putra putri gitu. Dan juga dana yang dibutuhkan dari sedikit juga, sekitar 5 miliar. Tapi saya nggak pernah segitu. Saya yakin saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha kaya, nggak bakal kasih pertolongan sama kita semuanya. Ya, doain mohon tiap-tiap surat selipin Fatihah buat kemudahan proses pembangunannya. Amin. Bikinkan niat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ولك الحمد يا الله يا ربنا يا مولانا يا مقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسر، ويا صاحب كل خير، وكل ضعيف، ويا تحمل كل بشر. يسر علينا كل عسر فتيسير العسر عليك اليسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عليم بها وبصير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.